Ya, oke. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Ini adalah edisi kedua dari Polyrific Dev Tech Talks. Setelah bulan lalu kita juga mengadakan hal yang semacam ini. Bagi teman-teman yang bulan lalu masih ketinggalan dengan materinya bisa bisa dicek di YouTube-nya Polyrific Dev Indo. Untuk edisi kali ini kita akan sedikit beralih setelah bulan lalu kita membahas tentang arsitektur. Bulan ini kita akan sedikit beralih ke QA, ke Quality Assurance. Ini dua hal yang saling tidak terpisahkan dalam setiap project kita di software development. Untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu Edi Prayitno. Beliau ini adalah Director of QA di Polyrific dan topik yang akan kita bahas untuk malam ini adalah tentang UI automation testing. Mungkin apa itu automated testing, terus tools apa aja yang dipakai, bagaimana bentuk skripnya, bagaimana menjalankannya gitu. Dan mungkin juga nanti akan sedikit dijelaskan bagaimana implementasinya selama ini di project terutama di Polyrific itu sendiri. Baik. Ya, terus terang untuk kali ini saya sendiri kurang persiapan ya, bahkan untuk membuat profil pembicara aja kita ini saya masih belum sempat. Mohon maaf, Edi. Ya, tahu Bapak, sendirilah, Bapak. eh, Mm. sangat-sangat hektik sekali proyek kita. Beberapa proyek kejar tayang. Minggu depan sudah ada yang akan rilis lagi. Ya, begitulah. Oh ya, untuk sebelumnya saya jelaskan lagi nanti mekanismenya untuk tanya jawab tidak ada sesi khusus ya. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang yang dijelaskan sama Edi nanti tinggal ditulis aja di chat. Nanti saya yang akan membacakannya. Jadi jangan menunggu sampai selesai acaranya nanti soalnya tidak ada sesi Q&A khusus seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita serahkan panggungnya kepada Edi. Silakan Edi. Oke, terima kasih kepada Mas Frandi yang sudah memberikan pembukaan terkait acara Tech Talks kedua untuk bulan Maret ini. Nggak usah perkenalan diri ya. Perkenalan dong, Langsung sedikit aja. perkenalan. Sedikit, Ya, oke. Saya sesuai dengan yang di judulnya saya Edi Prayitno. Untuk pengalaman kerja sedikit pindah-pindah. Dulu sempat jadi guru 6 bulan, terus pindah lagi jadi IT support di perusahaan konstruksi gitu 3 bulan. Habis itu pindah lagi jadi IT support lagi di leasing. Mungkin dulu masih harusnya familiar sih dengan Adira Finance. Sempat jadi IT support untuk handle area Bali Nusa Tenggara selama hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun kalau nggak salah. Kemudian pindah lagi ke Mitrais. Awalnya tidak dijuruskan ke arah QA, malah sebenarnya ya sama-sama selama training itu ya sama-sama sebagai developer. Tapi kemudian terjun sebagai developer kurang lebih hampir 1 tahunan kalau nggak salah. Habis itu assignment berikutnya cenderung ke QA, akhirnya terjun ke QA sampai sekarang. Itu backgroundnya. Kemudian dari Mitrais kemudian pindah lagi ke Polyrific 2018 sampai sekarang. Kalau part-timernya ya sebelum 2018. Tapi join full timer itu 2018. Baik, kita mulai materinya. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai UI automation testing, gitu ya. Baik, untuk mengetahui apa itu UI automation testing, kita harus mengetahui dulu apa itu UI. Sebagaimana yang kita ketahui, UI ini adalah merupakan antarmuka ya. Kalau bahasa Indonesia antarmuka ini merupakan bagian dari aplikasi yang akan dilihat langsung oleh
user yang berinteraksi langsung dengan user, bagaimana user menginput kemudian menerima hasilnya, itu semuanya dilihat di UI. Kemudian UI testing sendiri adalah sebuah proses ya untuk mengecek UI-nya sendiri, baik terutama mengenai interaksi, flow, kayak gitu ya, misalnya bagaimana menyimpan data dari sebuah form, bagaimana menampilkan data di sebuah tabel seperti itu. Nah, itu lebih mengarah ke arah sananya. Jadi kita fokusnya ke UI-nya. Apakah button ini bekerja dengan baik atau enggak, kemudian warnanya gimana, kemudian teksnya, tulisan labelnya itu sudah oke atau tidak. Itu bagian dari UI testing. Nah, kemudian kita beralih lagi ke UI automation testing. Jadi umumnya UI testing ini dilakukan manual. Jadi merupakan bagian keseharian seorang QA atau seorang tester untuk ngetes UI ini. Tapi ada sedikit perbedaan. Bagaimana kalau misalnya manual itu nanti akan kita jelaskan. Nah, kalau UI automation testing ini berarti UI testingnya ini dilakukan secara otomatis. Tentunya otomatis di sini tidak langsung jalan, tetap skenario-nya tetap kita define di depan, tapi skenario ini akan di-run berulang-ulang sesuai dengan triggernya kayak gitu. Bisa trigger berdasarkan build atau trigger berdasarkan schedule kayak gitu. Nah, itu adalah penjelasan dari UI automation testing. Jadi sebenarnya UI testing tapi yang dibuat secara otomatis kayak gitu ya. Kemudian perbedaan manual dengan automated testing ya. Yang manual testing itu pro-nya yaitu lower initial investment, artinya di awal itu tidak perlu mengalokasikan budget banyak karena ketika sudah ada, asalkan ada testernya, aplikasinya sudah ready to test, bisa langsung dites seketika itu juga kayak gitu. Jadi di depan tidak ada proses yang ribet kayak gitu, asalkan skenario sudah ada, itu bisa langsung di-execute. Kemudian greater adaptability dan flexibility, artinya karena manual kadang-kadang ada skenario yang mungkin di luar dari test case yang sudah di-define di awal manual test case itu. Kadang-kadang tester itu tahu, kayaknya ada yang belum masuk di sini nih. Nah, itu fleksibel sekali kalau manual itu. Jadi seberapa besar seorang tester atau QA itu bisa menganalisa aplikasi ini, kira-kira skenario-nya apa saja, itu bisa langsung adjust seketika itu juga untuk ngetes sebuah aplikasi kayak gitu ya. Kemudian memfasilitasi real life action, artinya apa yang dilakukan oleh tester atau QA itu memang umumnya seperti yang dilakukan oleh real user nantinya ketika aplikasi itu sudah rilis ke production kayak gitu ya. Kemudian ya ini hampir mirip dengan flexibility tadi itu, jadi tergantung dari intuisi dari si tester sendiri kayak gitu, QA sendiri. Kemudian kira-kira harus membuat aplikasi execute skenario seperti apa, apakah harus apakah harus memang ngikutin test case yang sudah di-define di depan ataupun sesuai dengan pengembangan dari testernya sendiri. Nah, tapi ada minusnya untuk manual testing itu masalah scalability issue. Jadi artinya scalability issue ini ketika kita ingin kita ingin besarkan gitu ya, itu butuh orang. Jadi kalau ketika orangnya sedikit ya sudah kayak gitu. Itu akan susah. Artinya ketika aplikasi besar, artinya orangnya ini butuh semakin banyak. Kemudian umumnya lambat dalam arti karena yang dilakukan oleh selama manual testing ini seperti user biasa, jadi butuh waktu ya kayak gitu. Beda nanti ketika automated testing itu semuanya secara komputer kan, maksudnya secara otomatis ngeklik button, ngisi form itu jauh lebih cepat ketika kita pakai automated testing. Kalau yang manual rata-rata lambat. Itu bisa kita hitung misalnya untuk ngisi form login butuh berapa menit, ngisi form data diri misalnya kalau manual itu seberapa, itu sudah bisa kebayang umumnya lebih lambat kayak gitu ya. Kemudian ada potensi human error
karena ketidaktahuan atau mungkin ada yang kelewat kayak gitu ya, itu bisa saja. Bahkan kadang-kadang walaupun kita sudah define test case di depan, itu kadang-kadang kita nggak akan ngeran semuanya, atau kadang-kadang kita memilih sesuatu yang penting saja. Nah, sesuatu yang penting ini karena keterbatasan waktu tadi itu, karena lambat kita nggak bisa ngeran semuanya, jadi kita milih akhirnya kadang-kadang ada skenario yang sengaja kita tinggalkan. Bisa saja ketika kita meninggalkan skenario tersebut, justru isunya ada di sana. Itu adalah manual testing ya. Kemudian kalau automated testing, jangka panjangnya lebih efisien, jangka panjangnya. Tapi minusnya di depan itu harus cost-nya itu lebih besar karena untuk membuat skenario yang tadi itu. Jadi lebih besar di depan. Nanti ketika skenario sudah komplit, sudah ready semuanya gitu ya, itu enak di belakang. Mau ngeran regression, tinggal klik atau sudah di trigger, itu akan ngeran semua skenario yang sudah di stay di depan. Tidak akan ada yang ketinggalan kecuali sengaja ditinggalkan kayak gitu. Nah itu perbedaannya. Kalau yang tadi bisa langsung, kalau automated testing, kalau test script belum ready, ya nggak bisa di-execute. Jadi butuh waktu cost yang lebih besar di depan. Kemudian rata-rata lebih cepat seperti yang tadi untuk ngisi form. Kalau manual itu berapa menit, kalau yang automated mungkin cuma dalam waktu beberapa detik. Kemudian akurasinya lebih tinggi karena tadi itu ya semuanya rata-rata dites, tidak ada yang terlewat. Kemudian increase test reuse ya, jadi misalnya kita login gitu ya, kita bikin skenario login. Nah kemudian login ini menjadi hal yang wajib sebelum mengeksekut skenario yang lain kayak gitu. Nah, ketika kita pakai automated testing itu bisa kita reuse itu. Loginnya itu bisa kita reuse dengan gampang. Kayak gitu. Kalau manual ya 2 kali ya, jadi tetap harus execute kayak gitu. Nah, kalau artinya itu lebih mudah nanti ketika reuse suatu test case kayak gitu ya. Kemudian transparansi artinya biasanya kalau automated testing kayak gini sudah ada report, jadi ketika ada isu pun kita sudah akan tahu berapa besar isu yang muncul ketika ngeran automated testing ini, dibandingkan dengan manual itu kita harus nunggu report manual juga kan dari testernya kayak gitu. Kalau automated testing selesai testing, report sudah keluar, jadi kita bisa membaca mana saja yang muncul bug selama run automated testing itu. Gitu. Kemudian lebih mudah untuk mendeteksi bug. Ya ini berkaitan dengan poin sebelumnya itu. Kemudian maintenance-nya akan menjadi tedious, artinya gini, automated testing ini kalau mungkin teman-teman developer lebih familiar dengan unit testing kayak gitu ya, unit testing. Jadi unit testing juga dipakai untuk regression. Nah, di sini juga sama tapi fokusnya ke UI kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri ketika kita mengubah suatu functionality, function di satu kelas atau gimana, kita kan harus maintenance, harus ngubah lagi kan unit testnya itu kan. Saya gitu. Nah, itu sama di UI automated testing, ketika ada perubahan UI sedikit saja, kalau kita tidak maintain, tidak handle, misalnya memang ini sengaja memang perubahan karena spek ya, ada change request, awalnya labelnya A, ternyata jadi B. Padahal label itu nanti dimasukkan sebagai assertion di automated testing ini. Kalau kita tidak maintain, ya si testernya nggak aware terhadap perubahan ini, maka nanti ketika kita run pasti akan gagal. Dan itu orang akan mikir, loh ini kok gagal di sini karena apa ya? Jadi gambarannya mirip-mirip dengan unit testing kayak gitu. Jadi UI diubah, automated testing juga harus diubah biar ini. Tapi kalau misalnya perubahan ini tapi ada kayak dua mata pisau gitu. Jadi salah satunya juga kita harus maintain itu tadi. Tapi di sisi lain kalau memang itu real bug, artinya real defect, ya kita akan segera tahu kayak gitu. Ya, itu jadi maintenance di sini akan menjadi lebih besar, artinya semakin sering aplikasi ini berubah UI-nya, flow-nya di depan itu juga automated setting script-nya itu juga tetap harus di-maintain secara berkala seiring dengan perubahan tadi UI tadi. Kemudian greater learning curve ya. Jadi kalau misalnya kita pakai manual ya
sama bagi seorang manusia itu aplikasi ya seperti ini kayak gitu, UI-nya kayak gini. Tapi ketika kita pakai automated testing itu kita harus belajar teknologi-teknologi, kira-kira pakai tool apa yang harus kita pakai nanti selama automated testing kayak gitu. Karena beda ini kadang-kadang juga satu tool kadang-kadang nggak efektif di untuk semua, itu kadang-kadang nggak kayak gitu. Jadi memang ada keterbatasan gitu ya. Ini perbedaan antara manual dan automated testing. Kemudian tipe-tipenya berdasarkan objek yang dites itu ada yang automated testing untuk web application, ada untuk mobile application, sama desktop application. Jadi ini yang umum ya, yang umum sekali. Kalau mobile yang dimaksud di sini adalah mobile native application kayak gitu, yang dimaksud di sini. Kalau misalnya ini apa namanya? Responsif gimana? Itu masuknya masih tetap web kayak gitu. Kalau responsif karena di automated testing nanti kita bisa set apa namanya ukuran jendela dari browser itu kita mau set seberapa itu bisa kayak gitu. Jadi nanti larinya ke sana. Kalau misalnya dia itu misalnya kita ingin ngetes bagian responsifnya, jadi tetap areanya tetap web. Kalau mobile di sini ini lebih mengarah ke native-nya. Desktop application ya mungkin kalau bagi kita saat ini sudah jarang, walaupun tetap ada saja aplikasi berupa desktop, tapi ya mungkin bagi di sisi kita selama saya bekerja di dunia QA itu jarang sekali untuk dapat aplikasi yang desktop. Desktop itu memang kadang-kadang masih ada, tapi ya jarang, dan itu memang aplikasinya besar kayak gitu, enterprise biasanya. Oke. Kita bahas satu-satu, yaitu mengenai tool-tool untuk web testingnya. Jadi di sini ada beberapa tool yang bisa kita pakai ya. Jadi ada tool-tool ini disebut, nanti akan teman-teman akan melihat beberapa tool itu sama, ada di web, ada di mobile, ada di desktop, karena memang satu tool itu bisa ngetes 3 objek tadi itu, 3 jenis aplikasi tadi kayak gitu. Tapi ada juga yang memang hanya untuk web saja ada kayak gitu. Baik, yang pertama ada Selenium. Selenium ini salah satu tool yang sangat populer karena termasuk open source. Jadi karena open source ini orang lebih mudah untuk mengeksplor, memodifikasi, mau dijadikan seperti apa, mau dibuat seperti apa testingnya. Nah itu lebih fleksibel karena open source. Kemudian ada lagi Katalon, ada Test Complete, ada Watir. Watir ini untuk Ruby, tapi sebenarnya biasa masih Selenium sih. Rata-rata sebagian besar application testing itu karena Selenium ini open source gitu ya. Jadi mereka mengembangkan sendiri tool berdasarkan berbasis Selenium, tapi dikemas lagi dalam bentuk lain yang lebih mudah digunakan, akhirnya dijual. Salah satunya juga ada Katalon ini, ada Test Project ini, ada Renorex, ada Test Architect, ada Cerberus, ada Lambda Test, ada beberapa, tapi ada juga yang memang nggak pakai Selenium kayak gitu. Tapi umumnya seperti Katalon ini pun sebenarnya basisnya juga Selenium. Tapi karena Selenium itu susah makainya, bukan dalam arti susah ini ya, lebih lama waktunya. Jadi dibungkus lagi, ada orang yang mengembangkan pakai Selenium, dibungkus, dibuatkan IDE-nya, dibuatkan recordernya, akhirnya ketika sudah oke, sudah bisa dipakai dengan mudah, dijual, dipakai nama lain kayak gitu. Nah ini untuk beberapa tool yang mungkin teman-teman nanti bisa coba kalau misalnya. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi saya hanya mengambil beberapa saja sih. Ada kriterianya nggak ada, jadi memang saya ngambil yang kira-kira umum saja. Ada mungkin harusnya teman-teman di sini familiar dengan tool lain, ya nggak, yang tidak saya sebutkan di sini bukan berarti jelek juga, enggak. Oke, lanjut ya ke mobile testing. Kalau mobile testing di sini yang populer itu Appium. Appium ini lebih mirip dengan Selenium, bahkan dari segi bahasa dan sebagainya mirip Selenium, sama-sama open source juga. Karena open source juga ini akhirnya dipakai juga oleh pihak lain lagi, digabungkan. Jadi kayak Katalon ini dia itu bisa untuk web, bisa untuk mobile, bisa untuk desktop. Dan itu kalau untuk web sama mobilenya dia pakai Selenium dan Appium, dibungkus jadi satu,
digabungkan dengan tool-tool yang lain, jadilah produk yang namanya Katalon kayak gitu. Jadi dasarnya ya Appium dasarnya. Karena open source tadi itu. Ada Test Complete, ada Robot Framework, ada Xamarin UI Test. Ini khusus untuk aplikasi mobile yang codingnya dibuat pakai Xamarin, itu pakainya yang ini. Kemudian ada Espresso. Espresso ini khusus untuk Android karena dikeluar sudah terintegrasi dengan Android Studio. Jadi khusus untuk aplikasi Android kayak gitu. Kemudian ada XCUI Test, ini keluaran dari Apple khusus untuk aplikasi iOS kayak gitu ya. Kemudian ada lagi Renorex ya. Renorex ini sama. Jadi di sini ada beberapa yang bisa beberapa multi platform itu. Katalon, Test Complete, Renorex ini multi platform juga. Jadi bisa beberapa tipe aplikasi. Kemudian ada untuk desktop. Nah, kalau untuk desktop testing ini sedikit berbeda cangkupannya karena akan melekat pada OS-nya. Jadi ketika operating sistemnya berbeda, maka toolnya juga kadang berbeda. Ada yang kadang-kadang bisa mensupport beberapa multi OS ada, tapi nggak banyak. Tapi umumnya melekat pada salah satu saja. Contoh seperti WinApp Driver ini hanya untuk Windows, Winium juga ini untuk Windows. Terra Architect, nah ini sama seperti yang tadi ya, itu bisa untuk desktop juga. Kemudian ada Renorex lagi, ada ini, ada Test Complete, ada QTP dulu kalau pernah dengar QTP, ini untuk yang sekarang namanya Micro Focus UFT, ada Siculix, ada Robot Framework lagi, ada Auto IT. Auto IT ini cukup populer di kalangan teman-teman QA karena biasanya dipakai untuk gabungin dengan Selenium. Jadi Selenium itu ada keterbatasan, misalnya ketika mengupload file gitu ya, ada button upload, diklik itu kan muncul jendela untuk browsing file gitu ya. Nah, browse file ini si Selenium nggak bisa handle. Jadi harus dibuatkan script khusus untuk upload ini, untuk upload sebuah file itu pakai Auto IT. Nantinya si exe dari .exe atau yang bisa dieksekusi biasanya dibuat menjadi .exe dari Auto IT ini menjadi .exe. .exe ini akan di-trigger bisa dipanggil lewat coding, lewat code. Nah, itu nanti akan menyambung bisa disambungin dengan Selenium. Itu untuk mengatasi keterbatasan. Dan itu dari teman-teman QA rata-rata pakainya Auto IT ini karena kecil filenya aplikasinya ini nggak terlalu berat, untuk mempelajarinya juga nggak susah kayak gitu. Ya sebagai pelengkap lah kayak gitu. Kemudian ada White Framework, ada Conformic, ada Katalon lagi kayak gitu. Oh ya, Katalon ini untuk desktop ini hanya untuk Windows. Jadi untuk Linux sama Mac belum bisa. Jadi bisanya untuk desktop application tapi untuk Windows gitu. Oke, kemudian kita akan bahas kenapa kenapa kok Selenium ini favorit gitu ya, cukup populer untuk automation gitu ya. Karena pertama untuk open source, kemudian dia itu memanfaatkan yang namanya browser drivers. Jadi Selenium ini bisa ditulis dengan berbagai bahasa pemrograman, bisa C#, bisa Java, bisa Ruby, bisa Python, ya itu Seleniumnya karena sudah tersedia di beberapa bahasa pemrograman. Kemudian dia akan memakai jembatan untuk namanya sesuai namanya browser driver. Jadi setiap browser itu ada drivernya sendiri, ada browser drivernya. Contoh Chrome ada Chrome driver. Firefox juga ada drivernya sendiri, kemudian Edge itu ada sendiri, ya gitu. Itu masing-masing ada drivernya. Nah, Selenium ini nanti akan memilih ketika nge-run script ini, kamu pakai yang mana? Pakai Chrome driver kah atau Firefox kayak gitu. Nah, itu akan nge-trigger si jembatan ini, si browser driver ini akan menggerakkan browser ini untuk mengakses URL, ngisi form, ngeklik, kemudian ngeklik button kayak gitu ya, hover menu atau apapun, itu jembatannya adalah si browser driver. Tanpa browser driver Selenium tidak bisa, karena dia nggak bisa mengakses langsung si browser ini kayak gitu. Jadi ada butuh jembatan. Kemudian untuk Appium
dia tidak butuh jembatan, tapi langsung terkoneksi dengan biasanya si device simulator ya, atau mungkin bisa juga kalau mau pakai real device juga bisa, asalkan bisa dikenali di server Appium-nya itu, ya bisa kayak gitu. Nah, simulatornya ini tergantung dari aplikasi yang mau kita tes. Misalnya kita mau ngetes Android, berarti ya butuh Android Studio. Kita install Android Studio, nanti di sana ada simulator untuk Android. Kemudian kalau misalnya kita mengetes iOS application, berarti kita harus install Xcode gitu. Dari Xcode nanti kita ada simulator untuk iOS device ya gitu. Di sana dia akan berinteraksi langsung dengan simulator atau real device itu ya sama, dia akan mengirimkan perintah-perintah untuk melakukan action-action tertentu, misalnya buka aplikasi ini, milih menu ini kayak gitu. Itu mirip-mirip dengan si Selenium kayak gitu. Nah, Appium ini muncul agak belakangan ketika semakin terkenalnya Android sama iOS ini, karena sebagai pangsa pasar untuk mobile terbesar saat ini ada dua itu, jadinya untuk memudahkan beberapa penggunaan dari Appium ini dimiripkan dengan Selenium kayak gitu dari segi bahasa pemrogramannya kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, untuk pembahasan malam ini kita akan menggali lebih detail masalah automated testing untuk web. Jadi kita tidak akan membahas masalah untuk mobile atau native application maupun desktop application. Jadi kita akan fokus ke web saja dulu kayak gitu. Biar teman-teman yang hadir pada malam hari ini punya gambaran kira-kira seperti apa sih kayak gitu ya untuk membuat sebuah UI automated testing kayak gitu. Baik, ini adalah contoh dari Selenium. Dia itu intinya buka dulu start ya gitu ya. Start di sini dia di initialize di start browsernya, kemudian go to URL ini. Kalau di sini teman-teman bisa ngelihat di sini. Kemudian di sini ada dua hal yang bisa kita ketahui dari Selenium ini. Ada dua hal yang penting. Yang pertama mengenai elemen. Find element di sini ya bisa dilihat ya, ada find element by ID first name. Nah, kemudian bagian yang kedua yang penting adalah action-nya. Action ini ada macam-macam, ada klik, ada clear, ada send case ya. Sorry, itu nggak bisa digedein ya? Ada yang minta digedein. Kurang jelas. Baik, ini. Oke. Control scroll. Oh, ini nih, bisa. Command shift plus minus. Oh iya, Mac kamu ya? Iya, Mac. Baik. Kelihatan ya screen-nya ya. Jadi pertama dia harus menginisialis browsernya dulu. Jadi kalau di sini ini contohnya kita pakai NUnit, jadi dia digabungkan dengan NUnit. Ya kalau pakai Java berarti biasanya pakai JUnit biasanya. Runnernya nanti si ini ya NUnit ini runnernya. Jadi dia semacam unit testing tapi dia melakukan untuk UI kayak gitu. Nah di setupnya dia akan nge-start browser, kemudian di akhir dia akan nge-close browser. Itu yang paling umum. Nanti di bagian tesnya itu tergantung dari skenario-nya. Nah contohnya di sini dia pertama kan ada navigate to URL, ini yang paling umum, ini mengakses sebuah halaman di sebuah web kayak gitu. URL-nya apa akan dinavigate dulu ke sana, dibuka, kemudian selanjutnya ya ini action dari testingnya. Nah ada yang seperti yang jelaskan tadi, yang pertama adalah elemen. Nah sebelum kita melakukan action, yang pertama elemen, yang kedua actionnya. Yang elemen ini yang butuh waktunya lebih lama. Karena kita harus ngelihat dari dari browser itu pakai DevTool itu loh, pakai F12, kemudian kita inspect elemen itu satu-satu kita harus lihat untuk mengidentifikasi sebuah objek di web itu kita pakai apa kayak gitu. Mau pakai ID bisa, kalau misalnya ID itu unik, biasanya ID kan unik, tapi kadang-kadang juga ada yang duplikat sih. Kalau misalnya ID nggak bisa atau nggak tersedia, bisa pakai name. Kalau memang harus, intinya ketika kita memilih by apa di sini, bisa by ID, by CSS, bisa
berdasarkan class name, bisa pakai expect kayak gitu ya. Opsinya di sini. Nah, ini yang penting harus bisa benar-benar merepresentasikan satu objek di situ. Satu objek. Ketika ada name yang duplicate di situ, nanti si Selenium ini kan gagal karena dia nggak akan apa namanya gagal mengetahui karena ada dua kayak gitu. Ketika dicari kok ada dua, nah itu biasanya gagal. Makanya ketika memanggil memilih bayinya ini pastikan benar-benar unik untuk satu elemen di situ. Misalnya di sini untuk field first name, ada field untuk last name, ada field untuk user email kayak gitu. Nah, di sini ini pemilihannya. Yang di sini contohnya ada by ID, ada by expect. Kalau misalnya ID itu ternyata nggak tersedia, kita bisa pakai expect. Kalau expect rata-rata itu kita bisa set unik karena ya sesuai judulnya expect itu jalannya pasti ketemu. Kita bisa milih satu jalan yang unik untuk satu elemen kayak gitu. Actionnya ada macam-macam. Yang paling umum ya klik, send case, ini yang paling umum sih. Karena ngisi send case ini artinya ngisi field. Kalau clear ini menghapus ngapus field. Kemudian klik itu ya ngeklik biasa kayak gitu. Ada action untuk double click, ada hover, ada macam-macam, bahkan untuk drag and drop-nya juga ada actionnya. Nah, umumnya seperti itu. Nah, bayangkan ketika kita mau membuat untuk satu form saja, untuk satu form profile gitu ya, user atau employee atau apa yang seperti itu, kita harus ngecek satu-satu di sini. Kita harus catat satu-satu. ID-nya apa sih kayak gitu, kita tulis satu baris kayak gitu ya. Action-nya apa? Klik. Habis itu kita cari lagi. Nah, satu form itu bisa dibayangkan butuh berapa lama untuk membuat sebuah skenario. Belum lagi ketika kita coba itu kadang-kadang nggak selalu sukses, Kadang-kadang ada action misalnya field ini akan enable ketika checkbox ini dicentang, misalnya kayak gitu. Atau dropdown ini dropdown B akan aktif kalau dropdown A dipilih kayak gitu ya, isinya itu bisa beda. Nah, itu butuh kadang-kadang yang umum itu teman-teman bagi yang pemula di Selenium kita akan menambahkan wait di sini. Dikasih sleep berapa milisecond kayak gitu. Jadi untuk nunggu, karena kalau misalnya nggak dikasih itu biasanya gagal. Karena saking cepatnya si Selenium ini ketika mau ada melakukan action berikutnya, si objek ini belum si elemen dari HTML ini belum ready kayak gitu kadang-kadang. Atau lagi disable, nggak bisa dilakukan. Makanya yang paling umum yang bagi pemula Selenium masalah yang paling umum itu masalah wait, harus nunggunya itu. Seberapa lama dia nunggu, nah itu harus dicoba-coba. Kadang udah dikasih statis 3 detik gitu, ternyata untuk di run saat ini sukses gitu. Nanti di run berikutnya entah kondisi karena servernya lagi high load atau gimana, ternyata nggak cukup, akhirnya fail. Padahal cuma gara-gara wait ya. Nah, ini untuk yang Selenium yang umum ya, Selenium biasa. Jadi dia itu untuk membuat suatu testing dia harus membuat seperti ini. Saya mirip-mirip dengan unit test. Tapi butuh waktu lebih lama karena harus nginspek elemen ini satu-satu. Harus diinspek satu-satu. Itu. Bayangkan kalau ada 20 field atau button berapa lama. Kalau lebih banyak ya berarti lebih lama lagi. Ini yang Selenium. Ada pertanyaan, Edi. Oke. Untuk yang UI automation ini bisa juga untuk assert styling nggak? Bisa. Oh, kalau styling kita pakainya jadi asalkan apa yang ada di F12, apa ada yang bisa kita inspect elemen di F12 itu bisa. Dia pakai kelas apa misalnya gitu ya. Stylenya kan biasa ada class name-nya. Kita bisa cek nih, class name-nya ini apa sih gitu. Untuk elemen ini class name-nya apa. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa melihat warnanya apa enggak, tapi langsung dari bener nggak ini dia pakai kelas yang ini. Kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Kalau karena ini berhubungan dengan UI biasanya kan berhubungan dengan CSS, ya itu bisa. Asalkan itu ya, yang atributnya benar, atributnya itu yang bisa di-assert. Kayak gitu. Kalau warna nggak bisa. Okay. Ini warnanya bener-bener merah nggak bisa. Memang bisanya apa yang bisa dilihat di F12 itu, yang di inspect elemen itu, asalkan ada di sana itu bisa dicek.
kayak gitu intinya. Oke, oke. Karena memang benar-benar melekat di browser. Ketika bagaimana browser itu memperlakukan web application, ya seperti itu yang bisa dilakukan oleh si Selenium kayak gitu. Mungkin mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, lanjut. Ini yang Selenium ya. Kemudian ada yang lebih mudah. Ya, ada yang lebih mudah. Biasanya kalau bagi pemula Selenium, awal-awal akan kenal dengan Selenium IDE. Ya, jadi Selenium IDE ini semacam add-on di Firefox. Kalau di Chrome itu extension kayak gitu ya, dia melekat jadi nebeng di browsernya. Nanti dari ketika kita buka si add-on ini atau si extension ini, dia ada opsi untuk nge-record. Ya, jadi dia akan bisa nge-record. Ini akan saya demonstrasikan gimana kita misalnya ini kebetulan di sini pakai Catalan Recorder ya. Catalan Recorder ini pengembangan dari Selenium IDE. Lagi-lagi karena Selenium ini open source gitu, sering dikembangkan oleh pihak-pihak lain, akhirnya dijual kayak gitu. Intinya sih untuk ya cari uang sih kayak gitu. Tapi nggak gampang juga. Oke, ini saya akan contohkan pakai Selenium IDE atau Catalan Recorder. Ini jadi dia akan membuka add-on, di add-onnya di sini. Ada pertanyaan sebelum lanjut. Bisa nggak untuk assert result dari request Ajax? Request Ajax itu nanti dia akan di DOM-nya itu berubah nggak kayak gitu? Jadi karena ini kan UI kan ya, UI. Ketika Ajax ini memang ngerubah DOM di HTML di aplikasi itu ya bisa. Tapi kalau dia nggak ngerubah ya nggak bisa. Intinya memang benar-benar melekat di HTML itu, di elemen HTML-nya. Ketika Ajax ini ngerubah sesuatu di sana dan bisa kelihatan ya di F12 benar-benar kelihatan berubah, bisa. Kalau kayak yang pakai virtual DOM gitu, berarti nggak bisa dites ya? Kayaknya belum pernah, aku belum tahu case-nya ya kalau untuk virtual DOM. Biasanya umumnya asalkan dia tuh ngubah sesuatu di UI, benar-benar kelihatan ya, benar-benar kelihatan di F12 itu biasanya bisa. Karena lagi-lagi misalnya kita mau search ini kan kita harus tahu elemennya kan. Kalau di F12 itu nggak bisa menemukan elemennya, bye-bye sudah. Pokoknya selama bisa ditemukan di sana, kita pakai F12, Ctrl F gitu ya, kita bisa cari berdasarkan ID, kelas atau apapun yang di sana, ya bisa. Kayak gitu. Kan itu kan kita tetap melakukan action biasa ya, misalnya ngisi ini, ngeklik button ini. Nah, kita inspect elemennya juga sama. Kita nunggu action itu dulu, apakah elemen ini berubah gara-gara Ajax atau enggak. Kalau memang berubah ya kita bisa inspect kayak gitu, kita bisa assert kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini Selenium IDE pada dasarnya dia adalah versi mudahnya dari Selenium, tapi jeleknya dia melekat di browser. Intinya itu jeleknya begitu aja. Memang harus melekatnya di browser. Di sini kita bisa bikin semacam test suite. Di test suite ini akan berisi beberapa test case. Kemudian prosesnya cukup simpel. Kita klik button record ini, kita melakukan isian apapun di form. Kemudian kalau sudah selesai kita stop kayak gitu ya. Ini contohnya. Jadi ini akan nge-record. Habis nge-record ya, kita ngisi biasa. Terserah mau ngisi apapun, ngeklik button apapun kayak gitu. Kemudian kalau sudah kita stop. Habis itu kita rerun. Terus misalnya ini sudah satu test case gitu ya. Kita stop. Nah, dia akan menghasilkan menghasilkan test case yang step-stepnya akan bisa dilihat di sini. Nah, kok cepat toh? Stop. Nah ini. Tipenya sama, jadi ada komen, ada target. Nah, value ini biasanya kalau misalnya untuk isian atau untuk ngisi form atau mungkin untuk weight kayak gitu, kita bisa tambahkan di value kayak gitu. Nah, misalnya contoh ini ya, klik ada type kayak gitu. Mirip-mirip dengan Selenium tadi, tapi ini hasil dari record. Kemudian setelah kita record, kita stop, kemudian kita play.
tinggal play, nanti dia akan memicu men-trigger si browser untuk melakukan apa yang sudah di-record tadi itu. Ini hasil record lagi replaynya ya, gitu. Nah, ketika sukses ya sukses hijau semua. Ketika ada yang gagal, ya kita harus edit lagi si test case-nya ini yang step mana yang gagal. Biasanya gagal itu gara-gara apa yang didapatkan di sini itu tadi nggak unik, nggak aksesibel kayak gitu, nggak aksesibel. Biasanya kita harus ubah, misalnya, pakai ID kok nggak bisa ya? Ya coba pakai name atau pakai expert kayak gitu. Biasanya gagalnya itu gara-gara itu. Biasanya gara-gara gagalnya itu kita pakai targetnya ini find elemennya itu salah. Biasanya gitu. Nah, si Selenium IDE atau si Catalan Recorder ini ada fitur untuk export. Nah, ini kelebihannya. Jadi bagi si pemula Selenium, kalau nggak tahu gimana Selenium, ya langsung aja pakai tool ini, record aja, kemudian kita play itu sukses ya, sukses ya udah kita bisa export ke bahasa yang kita pilih. Misalnya di sini saya memilih C# dengan WebDriver dan MSTS. Mau pilihannya ada di sini. Bisa diekspor ke Java, bisa ke Ruby kayak gitu ya, bisa ke Python, tergantung dari bundling si recorder ini. Dia akan menyediakan fitur untuk ekspor ke dalam bahasa pemrograman apa kayak gitu. Habis itu kalau misalnya sudah kita ekspor, kita bisa copy clipboard gitu ya, bisa ke copy clipboard, dimasukkan ke IDE Visual Studio Code atau Visual Studio, dijadikan satu file untuk salah satu bagian dari test case kayak gitu. Ini si recorder ya, untuk recordernya itu gitu. Nah selanjutnya nah ya tapi kenapa kadang masih ada sih yang pakai si Selenium IDE atau Catalan Recorder ini, tapi jeleknya lagi-lagi gara-gara dia itu melekat di browser kayak gitu. Jeleknya itu aja. Selama browser nggak dibuka ya dia nggak bisa kerja karena memang melekatnya di browser sebagai extension atau ini. Nah kemudian kalau mau lebih gampang lagi kita bisa gabungkan si Selenium ini dengan tool-tool yang lain seperti Cucumber. Kalau misalnya kita mau dengan bahasa BDD itu ya, Business Development Driven, iya namanya BDD ya, itu pakai Gherkin syntax kayak gitu. Kita jadi kalau daripada kita ngoding satu-satu, misalnya kayak gini ya, misalnya yang Selenium awal tadi itu ngeklik button ini ya, buttonnya sama, actionnya sama, tapi ketika kita mau dipakai di step berikutnya, kita kan harus nulis ulang nih, kayak gitu kan, nulis ulang. Padahal fungsinya sama, biasanya klik, ya buttonnya formatnya tuh kayak gini, klik itu kayak gini, find element by apa, dot klik, sudah sama ya. Yang berbeda nanti kan si action si elemennya ini. Kenapa kok kita nggak bikin function enter kayak gitu ya, function klik kayak gitu. Function klik dengan inputan parameternya si elemen ini kayak gitu. Nah akhirnya semakin ke sini muncul yang digabungkan dengan Cucumber. Nah Cucumber ini dia bisa memfasilitasi Gherkin syntax, jadi kita bisa define bahasanya di sini. Nah saat masing-masing dari baris ini itu kita namakan biasanya keyword biasanya. Keywordnya apa sih gitu, misalnya when I click gitu ya, when I click ini objeknya, then I should be on bla 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 page, ini objeknya kayak gitu. Nah masing-masing dari keyword ini akan dibalikkan lagi ke dalam bahasa si Selenium tadi itu, jadi formatnya masih sama dengan yang sebelumnya Selenium, tapi dibuat lebih simpel kayak gitu. Jadi ketika kita mau bikin framework sendiri, kita bisa define. Semakin banyak keyword yang akan kita pakai, ya semakin banyak kerjaan si SDET untuk mengembangkan si framework itu. Karena dia harus nambah si keyword ini manual. Jadi keyword ini nggak otomatis, jadi kita harus benar-benar define sendiri kayak gitu, keywordnya seperti apa. Nah, untuk elemennya itu akan dimasukkan ke dalam page object namanya. Page object itu misalnya description text. Lagi-lagi description text ini mengarah ke sebuah
HTML elemen. Kebetulan di sini diidentifikasi berdasarkan expect-nya kayak gitu. Step 2, step 1, kemudian carousel 1 kayak gitu. Ini sesuai penamaan kita, dan yang objek-objek ini itu yang akan dipakai di Gherkin syntax tadi itu. Kayak gitu. Yang akan dipakai di sini. Sorry. Yang akan dipakai di sini. Jadi Polyriffic home ini sebuah objek. Description text ini sebuah objek kayak gitu. Action-nya yang di sini, yang ini yang akan diterjemahkan ke dalam Selenium. Nah, ini contoh dari yang sempat kita buat di Polyriffic. Jadi kita sempat buat sebuah engine sendiri dengan memakai, kalau di C# itu bukan Cucumber, namanya pakainya SpecFlow. Jadi Cucumber for C# itu namanya SpecFlow. Feature processor keyword. Ya ini keywordnya. Jadi keyword-keyword yang dari Gherkin syntax tadi itu di-define di sini. Ini actionnya. Action yang di sini ini masih mirip-mirip dengan action Selenium tadi itu. Jadi cari DOM-nya dulu, kemudian action-nya apa kayak gitu. Jadi semuanya keyword-keyword yang mau dipakai itu harus di-define di sini. Ketika kita pakai keyword di Gherkin syntax tadi itu nggak ada keywordnya di sini, error. Karena ketika dia mau di-run tuh nggak ketemu keywordnya. Makanya keyword ini harus kita tambahkan di awal. Semakin kompleks keyword yang bisa kita define ya semakin bagus, karena skenario yang dipakai untuk testingnya akan semakin banyak kayak gitu. Ini untuk assertion-nya, misalnya apakah teksnya apakah null kayak misalnya gitu ya, apakah visible atau invisible kayak gitu. Ini contoh yang pernah kita buat. Kita pakai runner sendiri, jadi ini nanti .exe kayak gitu. Nanti akan tak tunjukin contoh pemakaiannya kayak gitu di polyriffic.com website. Lanjut ya. Kurang berapa menit nih? Lanjut. Wah, udah habis. 5 menit lagi ya? Masih Belum. lama. Nggak apa-apa. Molor nggak apa-apa ya. Baik ya, itu yang ini. Nah, kejelekannya minusnya ketika kita develop framework sendiri, waktu yang digunakan untuk develop si frameworknya itu akan lebih besar. Lebih besar lagi karena ada kemungkinan framework kita belum stabil, masalah waiting tadi itu belum bisa handle, itu kadang-kadang waktunya itu atau cost-nya itu akan terbuang di sana ketika kita membuat, karena si Selenium ini ya kayak gitu, modelnya harus memindahkan dari coding menjadi lebih mudah dipakai. Nah, ketika sudah kita pakai seperti ini, si tester itu nggak perlu ngoding lagi, dia tinggal pakai keyword-keyword yang sudah di-define itu. Asalkan dia tahu keywordnya, tahu keywordnya, tahu bisa mengidentifikasi si objeknya itu di page object tadi itu, ya bisa. Jadi tanpa bahasa pemrograman lah kayak gitu, itu sudah bisa bikin UI automated testing. Tapi ya itu cost-nya, bebannya itu untuk develop si framework. Nah, kemudian opsi yang ketiga, daripada kita develop framework sendiri, kenapa kita nggak pakai tool yang sudah jadi kayak gitu. Nah, di sini tool yang mau saya demonstrasikan ini si Catalon Studio ini, kalau dipakai untuk personal dan tidak pakai runner ya, artinya memang pakai IDE itu free. Ya, free kalau pakai IDE-nya. Tapi kalau misalnya mau digabungkan dengan CI/CD yang notabene butuh .exe yang bisa di-run di command prompt, itu nggak bisa. Lisensinya nggak bisa di sini. Kita harus beli lisensi sendiri untuk runnernya. Baik. Ini mirip dengan si Catalon Recorder tadi itu. Jadi cuma di sini si Catalon Studio ini bisa untuk 3 platform. Bisa untuk web yang di sini, yang lambangnya bola dunia ini, global ini untuk web. Bisa untuk mobile yang lambangnya HP, ini di sini. Kemudian ada lambangnya desktop di sini untuk desktop application. Nah, kayak gitu. Bisa menghandle 3 platform. Nah, kita akan panggil si recorder ini, kemudian kita start URL-nya mau kita visit apa. Di sini saya contohkan membuat skenario untuk login dan logout ke Wondering gitu ya. Nah, kita masukin URL dari Wondering-nya, kemudian kita
pilih record. Recordnya ini tergantung kita mau pakai Firefox atau apa, ini ada drop down di sebelah sini. Kita bisa kebetulan di sini defaultnya Chrome kayak gitu ya. Kita start aja, dia akan membuka. Nah, kita bisa langsung melakukan assertion di sini, enaknya gitu. Assert, verify text element. Nah, verify text element di sini ketika kita pilih, dia akan ngecek apakah elemen ini benar-benar teksnya itu welcome team kayak gitu. Itu sesimpel itu verify-nya. Kemudian isinya, kemudian di sini ada, bisa dilihat ada warna merah di sini, apakah yang kita lakukan itu benar-benar untuk elemen itu kayak gitu. Jadi kita bisa memilih nanti ketika kita hover ini merah-merah kan berubah. Nah, kayak gitu. Nggak perlu inspect elemen lagi pakai F12, nggak perlu. Tinggal record aja. Ini ngisi code, ngisi continue, klik sign in ya. Kemudian ngisi email dan password, klik sign in lagi. Ini mirip dengan si ini apa namanya, si Catalan Recorder tapi lebih oke lah kayak gitu. Perbedaannya di sana lebih terstruktur lagi. Nah, ini ketika aku melakukan assertion, apakah ketika sudah login itu buttonnya berubah menjadi logout. Ketika logout, apakah buttonnya lagi benar-benar menjadi sign in. Kayak gitu. Itu kita bisa melakukan assertion sesimpel itu. Di sini bisa kita lihat di sini bagian ini apa namanya, assertionnya kayak ini, verify element text. Apakah benar-benar logout kayak gitu. Setelah logout apakah benar-benar menjadi sign in kayak gitu. Kemudian setelah record yang kita lakukan lagi sama seperti umumnya recorder, kita harus play dulu untuk memastikan stepnya itu valid atau enggak. Kadang-kadang ada yang gagal gitu. Ketika gagal, kelebihan dari si Catalan Recorder ini atau Catalan Studio itu pilihan dari page objeknya ini ada banyak. Jadi dia sudah merekam beberapa opsi gitu. Satu elemen ini dia tuh sudah ngerekam ID, expect-nya, CSS-nya. Jadi ketika defaultnya pakai expect nggak ketemu gitu kita run ya kita bisa ganti kayak gitu. Nanti aku tunjukin. Nah, kalau sudah ini dia akan membuat sebuah test case di sini. Nah, kita bisa run kalau sudah. Di sini ada report. Nah, reportnya si Catalan Studio ini akan langsung di-push ke cloud. Itu sudah ada grafik-grafiknya. Setiap kali kita nge-run itu dia akan nge-push data ke ke websitenya si Catalan itu. Kita bisa langsung melihat secara langsung setelah proses runningnya selesai ada berapa step yang gagal kayak gitu, ada berapa test case yang gagal, berapa yang sukses, itu akan muncul di sana. Gagalnya di bagian apa, bahkan kadang-kadang kalau perlu screenshotnya itu bisa kayak gitu. Yang tak maksud si Catalan Studio itu kayak gini, yang ini ya. Nah, yang tak maksud tadi yang di sini ya, apa namanya, kelebihan dari Catalan Studio itu ini. Jadi untuk mengidentifikasi, nggak bisa digedein yang ini. Di sini sudah ada pilihan apakah mau pakai expect, mau pakai atribut, pakai CSS kayak gitu, itu sudah pilihannya. Misalnya sekarang dia pakai expect button type submit kayak gitu. Ini gagal, kita bisa pilih yang ini. Kita bisa copy, update, coba lagi. Sukses nggak kayak gitu. Expect gagal, kita bisa pakai atribut, mau pakai tag, pakai class, pakai text, pakai name, kayak gitu, pakai ID, nah itu kita bisa pilih. Di sini sudah ada pilihannya, jadi enak. Jadi ketika kita nge-record itu, si recorder itu sudah ngambil semuanya, kemungkinan-kemungkinan untuk mengidentifikasi HTML elemen ini seperti apa gitu. Nah, nantinya test case, test suite ini akan berisi beberapa test case. Kemudian test case ini kita bisa run sebagai dalam satu project kayak gitu. Kemudian test case ini kita bisa masukin ke test case lain, misalnya login gitu ya. Login kita nggak perlu record berkali-kali, cukup record sekali. Test case-nya ini kan di drag and drop ke test case yang lain. Jadi dia akan menjadi satu step di sini namanya login kayak gitu. Bisa reuse kita. Intinya gitu. Ini si Catalan Studio. Ya. Kenapa kita pilih? Ya karena
cukup simpel. Bagi yang sudah familiar dengan Selenium, adaptasinya tidak akan terlalu lama gitu. Baik, pembahasan selanjutnya, automation, bahasa automation tadi itu, automated itu ya biasanya itu akan si automated testing ini toolnya itu akan disambungkan dengan CI/CD gitu ya. Nah, CI/CD ini tergantung yang kita mau pilih, bisa pakai Jenkins atau pakai Azure DevOps, terserah. Yang penting asalkan ada executable-nya. Kalau misalnya tadi kita pakai Selenium biasa, pakai unit gitu ya, berarti kita harus nyediain runner-nya. Kemudian kalau misalnya pakai JUnit ya, kita harus pakai runner-nya si JUnit kayak gitu. Asalkan ada runner-nya, itu bisa digabungkan dengan CI/CD. Nah, si Catalan Studio sendiri itu punya runner tapi berbayar. Tapi dari segi harga nggak terlalu mahal gitu. Nah, ini saya tunjukin salah satu implementasi kita di Polyrific, yaitu dipakai untuk polyrific.com. Jadi di sini kita sediakan pipeline-nya. Pipeline-nya ini akan nge-retrieve ke salah satu repository di GitHub. Kemudian mengarah ke branch mana, kita harus define di sini variabelnya apa, itu kita define di pipeline-nya. Kemudian kita centang enable continuous integration, artinya setiap ada check-in dia akan di-trigger kayak gitu. Nah, dari pipeline ini kita sediakan rilisnya. Rilisnya ini kita pakai, si pipeline-nya sudah kita define di depan tadi itu, ada yang pakai continuous development trigger, artinya setiap ada yang check-in, maka nanti si automated test ini akan dipanggil, akan dijalanin kayak gitu. Mirip seperti deployment kayak gitu, mirip. Ya. Tapi bedanya kalau yang tadi, kalau deployment itu yang deploy, kalau ini nge-run si automated testing tadi itu. Bisa juga kita set by schedule. Mungkin kita mau run dalam tiap hari apa, jam berapa kayak gitu. Kita bisa set di sini. Kemudian ini contoh tasnya di sini dia akan memanggil runner-nya di sini adalah QAutomation.exe. Kemudian di sini ada parameter-parameter yang bisa kita pas di sana, nama project-nya apa, location dari project-nya itu di mana. Kemudian misalnya kita mau run tag tertentu, itu kita bisa define di sini. Nah, ketika si trigger tadi itu dijalanin, bisa ada new check-in, atau berdasarkan schedule ini dia akan nge-run. Kemudian reportnya kita bisa lihat di sini kayak gitu. Ini contoh reportnya, ketika gagal ya gagal, ketika sukses nanti akan ada keterangannya. Contohnya di sini. Ini gagal misalnya gara-gara drive C-nya nggak cukup kayak gitu. Ini kelihatan. Not enough space. Ini sudah kelihatan. Kayak gitu. Ini pemakaian dari UI automated testing yang digabungkan dengan CI/CD. Nah, ini gambaran umum bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dengan UI automated testing, secara umum seperti itu. Biasanya digabungkan dengan CI/CD. Dari saya cukupin. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tadi sempat ada pertanyaan lagi, kalau untuk yang lokatornya tadi itu dari segi performance gimana? Apa yang paling cepat yang mana, yang paling slow yang mana? By ID atau by name? Nggak ada. Tapi lebih mudah dari sisi kemudahan saja sih. Artinya yang paling mudah untuk mencari itu pakai ID. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, kalau memang aplikasi ini didesain untuk kita mau develop automated testingnya gitu ya, itu harus dibuat kesepakatan kan di developernya. Pastikan si elemen ini dikasih ID ya yang unik kayak gitu. Jadi nanti itu akan mempermudah si developer testernya untuk membuat si automated testingnya itu, karena kita dengan gampang kita pakai ID. Pasti kena dan pasti unik karena sudah ada kesepakatan di awal. Tapi ketika ID ini nggak ada, ya mau nggak mau kita pakai yang lain. Name kadang-kadang ada yang duplicate.
ID ya jarang sih, kalau duplicate itu muncul CDF12, biasanya di konsol kelihatan kok ada warningnya kalau ID. Makanya saran untuk automated testing ini paling gampang ID. Kalau misalnya opsi yang lain nggak bisa, biasanya opsi yang paling sering dipakai itu SPAT. Itu SPAT pasti ketemu, cuma jeleknya dia susah ngambil lokator untuk elemen ini lebih susah gitu loh. Untuk SPAT itu ekstra gitu, karena ini contohnya di sini ya, satu elemen tuh SPAT-nya macam-macam nih, bisa pakai atribut, pakai neighbor, bisa parent, bisa macam-macam ya, pokoknya lebih susah lah intinya. Nah ini take time kayak gitu. Tapi itu kalau sudah ada recorder seperti ini lebih simple, artinya kita lebih gampang kayak gitu. Nggak perlu inspect dari apa. Kalau yang benar-benar utuhan selenium yang kayak pertama tadi itu lama itu. Iya. Lamanya nyari elemen itu yang lama di sana. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau pakai katalon tadi itu isu yang tentang wait sama timeout itu yang sering ada di Selenium, apa bisa dihandle juga? Itu biasanya sudah jadi satu dengan aplikasinya ya, maksudnya dengan si katalog sendiri, karena biasanya ini kan gara-gara JavaScript sih biasanya, gara-garanya itu dia, gara-gara JavaScript itu dia tuh biasanya sudah dihandle. Jadi lebih stabil ya gitu, daripada kita pakai gelondongan Selenium, benar-benar pure pakai Selenium, itu kita harus adjust lagi. Nah kalau sudah berupa tool kayak gini, biasanya sudah di-adjust, sudah ada proses waiting yang otomatis. Tapi kalau misalnya wait di sana itu nggak gagal gitu ya, masih gagal gitu, ya kita mau nggak mau kita tambahkan step sendiri di sini. Kita tambahkan step sendiri di sini, tipenya wait gitu. Ini ada wait for alter, ada sleep apa di sini ya? Kita bisa tambahkan sendiri wait di sini, kayak gitu. Kalau memang si katalog sendiri nggak bisa handle loh ya, kayak gitu. Tapi umumnya bisa. Kalau dia sudah dijual kayak gitu, umumnya sudah di-adjust untuk Ajax dan sebagainya, itu sudah di-adjust sendiri biasanya. Setahu gitu. Makanya lebih ready to use lah intinya kayak gitu. Arahnya ke sana. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini contoh yang kita buat sendiri ya. Misalnya kalau kita buat sendiri, kita harus wait dulu nih. Kita wait dulu, kalau benar-benar ada, baru kita execute. Kalau misalnya ketika apakah misalnya ini nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu, yes error sudah kayak gitu. Di sini sudah kita kasih timeout sendiri. Kita bisa nunggu elemen itu ready dulu, baru bisa execute, kayak gitu. Itu sudah. Nah ini perlu adjust sendiri. Bahkan adjustment seperti ini kadang-kadang nggak langsung jitu gitu, nggak, harus kita tambahin tool lagi yang lain karena ya berhubungan JavaScript tadi. Umumnya karena gara-gara JavaScript sih. Masalah yang paling umum di sana. Oke. Terus kalau yang apa itu namanya? Yang kalau di web itu yang bisa untuk ini desktop, ini mobile, stylingnya itulah ya. Itu stylingnya. Iya, itu bisa juga itu dites. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes yang untuk mobile, yang ukuran screen segini gitu. Assertnya gini, nanti itu berbeda dengan yang untuk di desktop resolusinya gitu. Oh ya, responsif ya. Ya, responsif kita bisa set di sini, di skenario-nya itu kita bisa set. Jadi ketika kita nge-record pun, misalnya kita panggil recorder ini ya, kita panggil si recorder ini, ketika kita panggil recorder ini, kita bisa resize dulu gitu. Jadi yang artinya ketika kita sudah memilih resize itu, nanti kan elemennya akan muncul sendiri apa di F12 itu kan berubah kan. Misalnya untuk large, extra large itu kan akan muncul sendiri kan. Kita pakai yang style small kayak gitu, extra small gitu. Nah itu jadi actionnya tuh benar. Jadi pastikan ketika nge-record ini memang pakai ukuran yang sesuai dengan yang diperuntukkan kayak gitu. Kalau nge-recordnya di ukuran sini, ternyata elemen itu muncul di elemen ini, ya nggak bisa. Jadi nge-recordnya itu. Karena si responsifnya kan bekerja dengan ukuran dari si browser ini kan. Kalau misalnya kita mau ngetes ukuran kecil, ya pastikan sebelum melakukan action ngisi form atau apa, ini kecilin dulu di sini sampai yang benar-benar diinginkan, baru kita record.
Ketika kita mau pakai full size, ya digedein dulu, baru kita record. Karena itu beda, si responsifnya itu yang di F12 itu elemennya tuh hasilnya tuh beda-beda. Mana yang diklik walaupun buttonnya sama, tapi karena pengaruh si ukuran layar ini tadi itu, ke ukuran browser itu beda. Ya itu biasanya kesalahannya kayak gara-gara kayak gitu. Nah ini defaultnya kan tadi cuma ukuran segini gitu kan ya. Iya. Nah, ternyata di CI/CD karena kita pakai hosted pakai VM gitu, dia nggak bisa. Ternyata dia pakai 1028 kali 76 apa? 1024 ya, 1024 kali 768. Itu pernah saya kejadian kayak gitu. Karena umumnya kita nge-record ukuran segini. Iya. Ternyata di CI/CD dia pakainya yang segini. Itu beda. Nah, itu pengaruh-pengaruh kayak gitu. Makanya harus Gambarannya dipastikan dulu ya untuk pastikan dulu size-nya. kita mau kita mau ngetes itu ukurannya mau yang kayak gimana. Ukuran layar itu ngaruh karena responsif tadi itu umumnya sekarang sih aplikasi responsif sih Iya, iya, iya. gitu. Oke, kayaknya kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Baik, Eh, ada closing, Edi? Summary? enggak sih. Nggak ada. Ya mudah-mudahan dengan sesi Tech Talk hari ini sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman dalam membuat sebuah automated testing itu seperti apa gitu. Mungkin untuk barangkali nanti ada teman-teman yang tanya estimasi. Nah itu realnya kalau sekarang kita sudah pakai katalon seperti ini, realnya seperti itu tadi itu. Nanti hambatannya ketika sudah kita record, kita run gagal. Nah itu benerin ngejust si elemen itu yang butuh waktu. Tapi itu jauh lebih singkat daripada kita membuat pakai Selenium yang ngoding tadi itu jauh sekali. Ini lebih cepat. Makanya estimasi untuk yang akhir-akhir ini kalau misal diminta untuk automated testing itu bisa lebih cepat gara-gara kita sudah pakai tool yang sudah siap untuk dipakai. Baik. Ya, mungkin itu aja dulu ya teman-teman. Terima kasih juga kepada Edi atas sharingnya malam ini. Juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Insya Allah bulan depan kita balik lagi di Tech Talks yang ketiga. Entah apa itu topiknya ya. Jadi kalau misalnya ada ide teman-teman pingin knowledge sharing yang tentang apa, tolong disampaikan aja. Misalnya juga ingin ada part keduanya dengan Edi. Misalnya sekarang masih belum puas, silakan diajukan aja. Ya kemungkinan nanti bisa kita bikinkan part keduanya. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih semuanya atas waktunya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.